Perkenalkan, nama saya Kevin Marcel Pinanda dengan NIM D1C1250060 dari R002. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS Manajemen Lingkungan Industri. Baiklah, soal pertama adalah jawaban yang pertama, perbedaan proses dan kondisi degradasi. Dari aspek oksigen, aerobik memerlukan oksigen atau O2, anaerobik tidak memerlukan oksigen. Mikroorganisme. Dalam aspek mikroorganisme, aerobik bakteri aerob, anaerobik bakteri anaerob. Dalam aspek produk akhir, aerobik CO2, H2O biomasa, anaerobik CH4, CO2, H2S, dan NH3. Dalam aspek kecepatan proses, aerobik lebih cepat dan anaerobik lebih lambat. Dalam aspek bau, aerobik relatif tidak berbau, anaerobik menimbulkan bau menyengat. Baiklah, soal kedua, jawaban yang kedua adalah produk yang dihasilkan. Aerobik menghasilkan karbon dioksida atau CO2, air atau H2O. Anaerobik menghasilkan metana atau CH4, karbon dioksida, CO2, amonia, NH3, dan hidrogen sulfida, H2S. Yang ketiga, dampak terhadap kualitas badan air ialah aerobik meningkatkan kualitas air karena bahan organik terurai sempurna. Anaerobik menghasilkan gas berbau, menurunkan kualitas air, dan dapat menyebabkan kematian organisme. Soal yang kedua, jawaban yang pertama adalah perbedaan baku mutu air dan badan air. Yang pertama, air bersih digunakan untuk mandi, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga. Air minum digunakan untuk dikonsumsi langsung sehingga standar kualitasnya paling ketat. Badan air digunakan untuk menjaga kualitas sungai, danau, atau perairan sesuai peruntukannya. Yang kedua adalah 3 parameter yang memiliki batas berbeda. Parameter pertama, coliform. Air minum harus bebas coliform, sedangkan air bersih dan badan air masih memiliki batas tertentu. Yang kedua adalah pH. Setiap regulasi memiliki rentang pH yang berbeda sehingga sesuai penggunaannya. Timbal atau PB. Batas air minum lebih ketat karena berisiko terhadap kesehatan manusia. Yang ketiga, mengapa IPA standar sulit menghilangkan fosfat, merkuri, dan amonium? Fosfat sulit dihilangkan karena larut di dalam air dan memerlukan proses kimia khusus. Merkuri merupakan logam berat yang membutuhkan teknologi pengolahan lanjutan. Amonium larut dalam air sehingga perlu proses biologis atau teknologi khusus untuk menghilangkannya. Soal yang ketiga, identifikasi minimal 5 indikasi pencemaran. Indikasi yang pertama adalah pH 5,0 asam, menunjukkan air tercemar oleh limbah industri dan bahan kimia asam. Kondisi ini berbahaya bagi organisme air. Yang kedua, warna hitam pekat, menunjukkan tingginya kandungan bahan organik yang membusuk atau limbah industri. Yang ketiga, bau menyengat, menandakan adanya proses pembusukan anaerob dan senyawa berbahaya seperti amonia dan sulfida. Yang keempat, BODS. BOD 150 mg per liter. Nilai sangat tinggi, menunjukkan banyak bahan organik yang membutuhkan oksigen untuk terurai. COD, yang kelima, COD 400 mg per liter, menunjukkan kandungan zat pencemar organik dan anorganik yang sangat tinggi. Yang keenam, DO 0,8 mg per liter, sangat rendah, menandakan oksigen terlarut hampir habis akibat pencemaran berat. Yang ketujuh, timbal atau PB 0,09 mg per liter, menunjukkan pencemaran logam berat yang beracun bagi manusia dan biota air. Yang ke-8, sianida, CN
0,2 mg 0,12 mg per liter menunjukkan adanya limbah industri yang bersifat sangat toksik. Yang ke-9, coliforms yang sangat tinggi, menandakan kontaminasi limbah domestik atau kotoran yang mengandung mikroorganisme patogen. Yang jawab soal B, jawabannya adalah dampak kondisi sungai yang akan terjadi. Yang pertama, dampak yang akan terjadi terhadap kesehatan masyarakat. Yang pertama, menyebabkan diare, kolera, tifus, dan penyakit kulit akibat coliform yang tinggi. Yang kedua, keracunan logam berat atau Pb yang dapat merusak sistem saraf dan ginjal. Yang ketiga, paparan sianida dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan keracunan. Yang bagian kedua, dampak terhadap kehidupan biota air. Ikan dan organisme air dapat mati karena DO sangat rendah. Yang kedua, pH asam mengganggu pertumbuhan dan reproduksi biota air. Yang ketiga, timbal dan sianida bersifat racun sehingga menurunkan keanekaragaman hayati. Yang ketiga, terhadap kondisi estetika lingkungan. Air berwarna hitam pekat sehingga terlihat kotor. Yang kedua, bau menyengat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Baiklah, sekian presentasi jawaban dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.